Hai guys, kami dari kelompok 2 statistik dengan dosen pembimbing Bapak Badarudin Azharkasi SEMM. Kelompok kami akan membahas mengenai pengaruh layanan ojek online Maxim terhadap kepuasan mahasiswa di Kota Palembang. Sebelum masuk ke inti video, yuk kenalin dulu anggota dari kelompok 2 yang terdiri dari 9 orang. Halo, perkenalkan nama saya Dwi Nur Alim. Hai, saya Humero Azharo. Halo, saya Rima Arsinta. Saya Febri Arkad. Hai, nama aku Siti Mutia Fadila. Halo semuanya, nama saya Rensifa Alia Ulfa. Halo guys, nama saya Eroh Nisa. Nama saya Audi Madri. Halo sahabat, saya Rifki Rozan. If you think I'm caving, you be dead wrong. All this time you were just way too headstrong. Pada tahap pertama, kami menentukan pertanyaan yang cocok untuk dimasukkan ke dalam kuesioner. Agar lebih mudah, kami tentukan terlebih dahulu dimensi, indikator, dan pertanyaan yang sesuai. Setelah selesai menentukan pertanyaan yang cocok dan sudah membuat Google Form, kami membagi tugas untuk menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa fisik UIN Raden Fatah Palembang. Karena responden yang mengisi kuesioner sudah mencapai target yang kami inginkan, kami mulai melakukan olah data dari jawaban yang diberikan responden. Bisa dilihat dari jurusan yang kami dapat. Data tersebut dikumpul dan dimasukkan di Microsoft Excel agar mudah untuk mencari hasil dan beberapa uji di aplikasi SPSS. Come on, show me what you got. Come on, show me what you got. Don't think for a second that we'll run and hide. Go ahead. Nah, sumber data yang kami ambil dari skripsi sekaligus materi yang ada di perpustakaan, dan kami juga menggunakan data melalui penelitian sebelumnya dari web. Cause I've got eyes on the back of my head. Di sini kami lagi menentukan hasil dari R-tabel, di mana ketentuan R-tabel itu ialah N dikurang 2, di mana N itu adalah responden, maka hasil dari R-tabel yang kami dapat sebesar 0,444. Selanjutnya, setelah mengumpulkan data fiksasi dari responden, kami mencari hasilnya menggunakan aplikasi SPSS versi 26. Kami dibandingkan hasil dengan ketentuan yang ada. Go ahead and try to best me. We are never going down, never giving up. Come on, show me what you got. Come on, show me what you got. Don't Masuk ke hasil dan pembahasan dari SPSS. Di sini ada beberapa pembahasan yang akan kami buat, yaitu ada hasil uji validitas, hasil uji reliabilitas, hasil uji linearitas, hasil uji normalitas, serta hipotesis. Dari beberapa uji yang kami sudah tentukan, maka terdapat hasil yang kami peroleh. Pertama, kami melakukan uji validitas. Untuk menyatakan validnya sebuah data itu dilihat dari R hitung harus lebih besar dari R tabel. Maka dari itu R tabel kami 0,444 dan R hitung yang sudah kami cek satu persatu itu lebih dari 0,44. Maka data tersebut dinyatakan valid. Berikutnya uji reliabilitas. Untuk menentukan konsisten sebuah data. Jika nilai Cronbach's alpha-nya lebih dari 0,6, maka data kuesioner dinyatakan konsisten. Dapat dilihat dari hasil X dan Y bahwa nilai Cronbach's alpha-nya lebih dari 0,6, maka data tersebut dinyatakan reliable atau konsisten. Yang ketiga, ada uji linearitas. Untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel terikat dan bebas. Jika nilai seek deviation from linearity lebih dari 0,05, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dan terikat. Dan bisa dilihat dari uji linearitas yang harus kita lakukan, nilai dari definition from linearity-nya lebih dari 0,05, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel X dan Y. Yang terakhir ialah uji normalitas. Untuk mengetahui normal atau tidak sebuah data dilihat pada bagian asumsi dua Taylor. Jika hasil lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Berdasarkan dari hasil normalitas diketahui nilai signifikansi 0,137 lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hasil nilai residual berdistribusi normal. Dilihat dari hasil regresi bahwa nilai seek sebesar 0,00 kurang dari 0,5, maka variabel X dianggap berpengaruh terhadap variabel Y.
dan nilai T hitung 6,473 lebih dari T tabel 0,44 dari pernyataan tersebut diperoleh hipotesis dengan ketentuan dikasih kurang dari si alfa, maka T hitung lebih dari T tabel, maka dari itu H0 ditolak, H1 diterima. Dan intinya bahwa kualitas pelayanan Maxim itu berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa di Palembang. Itu saja penjelasan dari kami, sampai jumpa di presentasi selanjutnya.